Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, poros dulur, dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, serta diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi keilmuan, yaitu amalan yang tingkat tinggi, insya Allah. Amalan ini termasuk amalan semula jadi. Artinya, amalan ini tidak harus ditirakati, tidak harus dipuasani, dan tidak harus diwirid. Hanya dibaca seketika ada kepentingan. Dibaca ketika ada hajat. Insya Allah, kalau memang Allah menghendaki, maka akan terjadi. Jadi yang namanya ilmu semula jadi, dan juga seluruh ilmu hikmah itu sebetulnya, yang namanya ilmu hikmah itu adalah ilmu yang mana di situ semuanya yang ngatur adalah Allah. Jadi kita hanya mengamalkan, Allah lah yang mengatur, karena Allah yang lebih tahu. Seperti itu. Namun insya Allah setiap orang yang mengamalkan dengan ikhlas, insya Allah Allah pasti akan mengabulkan apa yang menjadi hajatnya. Nah, terlebih-lebih ilmu semula jadi. Ilmu semula jadi itu ya ketika dibaca, ya, langsung insya Allah nantinya terbukti. Namun bukan berarti ilmu yang untuk pembuktian-pembuktian. Bukan berarti misalnya coba saya tak baca ini, apa kamu nanti hilang. Coba saya tak baca ini, apakah saya nanti, tidak seperti itu. Atau coba bacalah ayat ini, nanti kamu akan selamat dari orang-orang yang nakal, nanti orang-orang itu tidak akan tahu kamu, misalnya. Terus dibuktikan seperti itu. Ya tidak bisa. Yang mengatur Allah. Apalagi ini ilmu semula jadi, itu langsung Allah yang mengatur. Seperti itu. Nah, maka kuncinya, kunci ilmu hikmah itu tentu saja yakin, pasrah kepada Allah, itu saja. Itu saja. Intinya karena ini memang doa ya. Doa. Doa itu kan senjatanya orang mukmin. Maka harus tentu saja harus dengan keyakinan. Pokoknya doa, yakini Allah akan menolong, seperti itu saja. Yakin bahwa apa yang jadi hajat kita itu terkabul, seperti itu saja. Namun ketika tidak terkabul, tidak harus menyalahkan ayatnya, tidak harus menyalahkan bacaannya, tapi harus introspeksi diri. Karena bisa jadi pengamalnya kurang yakin, kurang khusyuk di dalam membacanya, atau bisa jadi faktor makanan, saudara. Karena orang ketika makan makanan yang halal, insya Allah doanya terkabul langsung tanpa penghalang. Nah, kalau orang yang suka makan subhat, maka agamanya pun subhat, hatinya pun tidak bersih. Dan ini ada penghalang juga kalau makan barang subhat, apalagi kalau makan barang haram.
Kalau makan barang haram, maka hatinya mati. Doanya dihalangi oleh Allah dengan satir, maksudnya terhalangi, tersatir, sehingga tidak langsung diterima oleh Allah. Itulah ilmu hikmah. Maka ilmu hikmah sejatinya adalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu untuk lebih meyakini bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Jadi tidak ada ilmu hikmah itu ilmu yang jelek. Ilmu hikmah namanya hikmah ya pasti ilmu kebaikan seperti itu. Gak ada ceritanya ilmu hikmah untuk membunuh orang, untuk mengancam orang, gak ada ceritanya. Ilmu hikmah itu ya berdoa kepada Allah ya, dengan istiqomah sehingga Allah memberikan karomah, memberikan pertolongan, memberikan maunah ya, memberikan pertolongan kan, seperti itu. Maka yakinilah. Di sini yang akan saya ijazahkan adalah cara mengamalkan ayat kursi. Ayat kursi ini termasuk ilmu atau amalan yang semula jadi, saudara. Namun ketika mau diriyadhoi, diwirid, itu justru lebih bagus. Tapi kalau andai kata tidak, ini masuk kategori ilmu semula jadi. Insya Allah akan apa yang kita tuju, kita hendaki, terutama sesuai dengan fungsinya seperti itu, atau dengan khasiatnya, maka insya Allah akan terjadi. Tapi semua itu ya tergantung Allah. Allah itu lebih tahu. Kalau ini saya kabulkan nanti seperti ini. Nah, berarti tidak saya kabulkan ya. Misalnya seperti itu kan. Jadi Allah yang lebih tahu. Tapi insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi ketika mengamalkan ayat kursi ini diriyadhoi, ya, tapi tujuannya memang hanya untuk amalan. Untuk amalan yang mana amalan sebagai senjata gitu loh, sebagai senjata. Maka berbeda nanti dengan panjenengan itu mengamalkan yang tujuannya ibadah, tujuannya membaca ayat Quran, beda lagi. Paham ya? Jadi kalau ada niatnya saya mau membaca ayat kursi, niat membaca Al-Quran, mencari ridho Allah, itu sudah berbeda lagi. Ya itu lebih baik karena itu tujuannya kan peribadahan. Namun kan orang itu hidup di dunia itu ada ya penuh lika-liku. Ada orang yang suka ngancam, ada orang yang menjahati, ada orang yang suka nyerocos, ada orang yang suka neror, itu ada. Di dunia ini adat itu tidak jauh-jauh. Saya sering sekali diteror rumahnya. Dindingnya ditodos. Itu sering. Dinding ditodos, terus genteng ditutup pakai kerikil, itu sering. Tapi alhamdulillah selalu mendapatkan pertolongan. Nah, itu namanya ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu akan bisa dirasakan ketika ada sesuatu. Contohnya lagi nih buat kesemangatan kalian atau untuk motivasi kalian. Pada waktu saya dulu itu sebetulnya bukan musuh, saya tidak mengatakan musuh, karena itu orang kerja bareng sama saya walaupun domisilinya berbeda. Saya dari Sadang, kalau beliau itu beda ya, dari pokoknya luar kota gitu. Nah, pada waktu itu nih teman saya ini agak nakal. Saya kan bertiga di Molen ya, di Molen bertiga. Kemudian pada waktu saya ngaduk di Molen sama temannya yang satunya lagi duduk gitu. Nah, saya bagian ambil pasirnya, masukkan ke Molen. Tiba-tiba di dalam itu ada semen. Maka saya kan ngomong, semennya siapa ini ya? Pasti ini orang yang mau nyuri. Dia sudah marahnya karena sudah ketahuan semennya, akhirnya tak aduk gitu kan. Cuman orang itu, anak itu, padahal itu teman saya
satu kerjaan. Nah, dia marah, ya, tapi marahnya itu di batin, nggak ngomong, cuman agak dendam. Ini sebenarnya malah sudah ketahuan. Nah, dia mengadu domba atau memfitnah saya, dan saya itu katanya menantang suatu daerah yang mana daerah itu terkenal terkenal premannya gitu. Saya menantang katanya, sehingga orang sana itu berbondong-bondong menuju ke tempat kerjaan saya, dan itu ada yang bawa sabit, ada yang bawa bendo, ada yang bawa macam-macam. Datang ke situ banyak banget, sementara saya hanya orang satu ya, di atas. Itu dilalah ada petunjuk dari Allah bahwa saya harus bagaimana. Saya teringat dengan doa ini, kemudian saya bacakan. Terus ada lagi bayangan atau petunjuk, saya harus ambil gabah ya sebanyak 7 kali. Itu spontan, saya nggak pernah diajari itu, tapi dengan spontan itu ada ya, intinya ada petunjuk seperti itu. Saya cari di kan kalau di proyek kan ada ya, di proyek itu kan ada beras buat makan. Saya cari di situ ya pas 7 ya, karena memang sudah diatur oleh Allah ya. Karena memang saya mau diselamatkan, masih diselamatkan oleh Allah. Inilah saya dapat gitu. Setelah dapat, saya kasih tulisan. Saya kasih kayaknya ya, bahasa kerennya rajah gitu ya. Kemudian saya bacakan doa dan saya bakar. Tapi membakarnya saya ngomong, saya tidak niat membakar gabah, tapi saya niat membakar musuh, agar musuh itu tidak bisa mengetahui saya, agar saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara musuh-musuh tidak ada yang tahu saya ketika saya pergi. Nah, ternyata setelah saya bakar, saya walaupun di situ pasti nanti dia akan naik dan akan membunuh saya gitu kan pikiran saya. Akhirnya saya turun dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, hidup dan matiku karena Allah Ta'ala. Hidup dan matiku bersama asma Allah. Seperti itu saya turun. Alhamdulillah begitu banyak musuh-musuh yang menghadang saya, tidak ada yang tahu kalau saya pergi. Nah, itu bentuk pertolongannya seperti itu. Ketika mendesak. Dan itu kalau dicoba lagi belum tentu bisa, saudaraku. Itu namanya pertolongan. Nah, maka di sini akan saya sampaikan ayat kursi. Jadi ketika membaca ayat kursi, dibaca ketika ada musuh itu dibaca Allahu la ilaha illa akhir. Tapi pada waktu di kalau untuk pengobatan itu pada waktu mandalladzi yasfa'u indahu ila bi'idnih, ini dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali, diniatkan untuk memohon kepada Allah agar ayat ini bisa untuk mengobati seperti itu. Atau inilah dongnya, misalnya yang sakit siapa gitu, itu sebut namanya orang yang sakit. Kemudian yang selanjutnya itu ketika kalian tersesat pada lafaz ya'lam ma baina aydihim dibaca 3 kali ya, dibaca 3 kali dan diniatkan untuk diarahkan, dikasih tahu jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya banyak ya, cuman ini saya sampaikan ini dulu. Pada waktu ketika kalian itu ada atau takut ada setan di suatu tempat, atau memang ada setan yang selalu menggoda, yang selalu menghantui, sehingga kalian itu takut ada suara ini, suara itu, suara ini, atau ada orang yang kesurupan misalnya, itu pada waktu membaca ayat kursi ini sampainya pada lafaz walaya uduhu diulangi 11 kali, walaya uduhu, walaya uduhu, walaya uduhu, walaya uduhu, seperti itu, dan niatkan untuk membakar setan. Insya Allah orang yang kesurupan sembuh. Dan ketika kalian berjalan di suatu tempat yang wingit, yang berit, maka insya Allah akan selamat dari godaan-godaan setan yang tertutup
Karena setan itu ada yang hanya menggoda iman, tapi ada yang nakal, ya ada yang nakal, yang intinya membuat kalian nanti takut dan akhirnya terbunuh juga dengan sendirinya karena mungkin larilah sampai akhirnya terjatuh dan sebagainya. Nah, maka yang nakal-nakal seperti itu pun akan hancur seperti itu ya. Karena setan itu walaupun itu gaib ya, dan ada keterangan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu tidak bisa melihat gaib. Tapi itu maksudnya itu secara umum ya, tapi nanti ada khusus yang memang dilalah bisa dicoba juga ya, coba lewat sana nanti dirah orang ini bisa tahu ada setan. Nanti bagaimana, apakah masih ingat Allah, apakah masih mau berdoa, kan seperti itu saudaraku. Ya sebenarnya di apa-apa itu ada hikmahnya sebetulnya ya saudara. Nah, ini yang namanya ilmu hikmah, silakan diamalkan, ini semula jadi ya. Jadi tidak harus dibaca untuk wirid, hanya langsung saja. Ya, misalnya ada orang kesurupan, ya baca ayat kursi ini sampai wala yauduhu, diulangi wala yauduhu, wala yauduhu, wala yauduhu, kemudian diniatkan untuk menghancurkan setan. Seperti tadi juga ketika ada orang yang sakit atau kalian sakit, kalau masalah apa harus media, ya enggak masalah, pakai air boleh. Ya kan? Baca mandalladzi yasfa'u indahu ila bi'idnih, diulang sampai 3 kali, tiupkan ke air minum seperti itu, atau tiupkan ke orangnya seperti itu. Dan juga ketika kalian tersesat tadi kan ya, jadi baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ya, tapi kan maksudnya ila akhir ya membacanya sampai akhir, tapi kan nanti pada waktu di lafaz ya lamuna baina aidihim itu diulang 3 kali. Setelah diulang 3 kali kan lanjut sampai akhir seperti itu. Nah, ini cara menghidupkan ayat kursi yang termasuk ilmu di dalam ilmu hikmahnya disebut sabdo dadi atau semula jadi seperti itu. Ya, terima kasih sampai di sini dulu untuk berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian semuanya. Yang terpenting adalah mari kita bangun terus keyakinan kita agar lebih yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha segala-galanya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki seperti itu ya. Terima kasih, jangan lupa kembangkan terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.